dengan syariatnya kita. Saya katakan kita ini umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan di dalam sholat syariatnya Bani Israil dulu, sholat itu boleh ngomong. Tapi kalau puasa tidak boleh ngomong Bani Israil. Sholat dia boleh ngomong. Tapi kalau puasa dia tidak boleh ngomong. Beda dengan kita, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Memang dulu awal-awal sebelum ada perintah dari Allah untuk tidak boleh berbicara, di dalam sholat ini ada satu riwayat hadis ini yang di dalam sholat itu isinya cuma tasbih, takbir, bacaan Quran. Nah, lainnya tidak boleh tercampur dengan perkataan manusia. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang mengucapkan kalimat di lain yang disebutkan tadi yaitu takbir, tasbih dan bacaan Quran, maka batal sholatnya. Aduh, itu batal. Nggak boleh. Nah di sini diterangkan si Junaid ini suatu ketika dia melaksanakan sholat, kemudian dia dipanggil oleh ibunya. Ini tidak berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk kita. Saya terangkan lagi. Syariatnya Bani Israil kalau sholat boleh ngomong, tapi puasa tidak boleh. Memang dulu sebelum datang perintah tidak boleh ngomong dalam sholat ini, ada orang ngomong yang bisa telat gitu, datang pas gue tanya temannya dapat berapa rakaat 3 gitu, dapat sholatnya dulu tapi kalau sekarang gitu, 3 datang tidak boleh, tidak boleh. Makanya kalau ingatnya lima bagaimana lagi? Subhanallah. Salah. Ya boleh. Jawabnya salah itu. Harusnya dia rokok. Dia kan sujud subhanallah. Salah Pak Imam, tidak boleh batal. Di sini Junaid itu dipanggil oleh ibunya. Akan tetapi padahal syariatnya Bani Israil kalau sholat boleh ngomong. Memenuhi panggilan orang tua zaman dulu itu sekarang masih tetap masih wajib di sini. Kita di dulu itu wajib, termasuk memenuhi panggilan orang tua. Dan si Junaid ini dia tidak nyaut, dia menjawab dari panggilan orang tua, tetap dia melaksanakan sholat. Akhirnya ibunya ini gelo ini kecewa, mananya dipanggil kok nggak jawab. Akhirnya si ibunya Junaid ini minta sama Allah, ya Allah, jangan kau matikan Junaid sebelum mohon maaf melihat wajah laju. Benda itu. Dan terjadi itu. Nah, ini tidak boleh dipakai untuk kita. Jadi ketika kalau kita ada permasalahan ini bagaimana? Kalau kita sholat, orang tua kita manggil. Kalau sholat fardu wajib diteruskan. Nah, bagaimana dengan panggilan orang tua? Keraskan bacaan sholat. Misalnya mau bertanya sama orang tua. Ketika kalau sholat fardu maka keraskan sholatnya, bacaan sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika perubahan daripada sholat ini, Allahu Akbar. Nah, kalau ibunya dengar, oh anak saya masih sholat. Tapi kalau sholat sunnah ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh dibatalkan, tidak berdosa. Kalau sholat fardu dibatalkan kan berdosa. Tapi kalau sholat sunnah kan tidak. Ketika panggil orang tua, pilih mana? Ada yang mengatakan panggil orang tua, jadi sholat sunnahnya dibatalkan. Ada yang mengatakan diteruskan sholat sunnahnya tetap dengan mengeraskan suara, dengan memberitahu orang tuanya bahwa dia ini masih sholat. Mana yang afdal? Monggo terserah. Saya kembalikan kepada nasihatnya beliau dan berarti ada dua ini. Kalau kita jadi orang tua, jangan terlalu. Kalau kita jadi anak yang tahu diri, ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita nyaman. Saya yakin semua yang di sini posisinya seperti anak, yakin juga. Tapi sebagian ada yang posisinya sebagai orang tua. Nah, kalau jadi orang tua jangan terlalu. Kalau jadi anak yang tahu. Ini ketika diterapkan nyaman kehidupan kita. Enak hubungan dengan orang tua akan baik karena saling tahu posisi. Yang anak juga tahu diri, yang orang tua juga ya, kurang lebih sedikit ya jadi sholat. Memang ada sebagian keluarga termasuk dari keluarga saya, Masya Allah,
Abah saya itu kalau cerita ketika dipanggil sama abahnya, tanpa beliau abah saya berjalan dan berbicara, itu hukumannya keras. Ketika dipanggil mungkin salim, abah saya duduk ngomong baik tapi tidak berjalan, dapat hukuman. Berjalan nggak ngomong, dapat hukuman. Jadi harus dua-duanya, berjalan menuju abahnya juga ngomong. Lebih ya saya datang gitu sambil jalan. Itu ya satu apa ya, satu aturan dalam satu keluarga yang tujuannya bukan untuk memberatkan. Justru di sini kita dibantu oleh orang tua kita untuk melaksanakan birrul walidain. Dan ini nanti akan nular kepada anak kita. Meskipun tidak sama, kualitasnya jauh lebih rendah daripada orang tuanya. Orang-orang kita, makanya saya katakan sempat saya berbicara sama orang-orang ini. Mereka mengatakan ya ada metode baru untuk dididik. Saya langsungnya simpel saya ngomong. Metode yang paling bagus adalah metodenya orang tua kita. Saya ngomong orang tua kita secara umum. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini hasil didikan orang tua. Berarti jasa terbesar kita sebagai anak adalah orang tua yang bisa membuat kita seperti ini. Itu istimewa. Nah kalau pendidikannya orang sekarang sudah terbukti, tidak ada. Orang dulu yang sudah terbukti siapa? Orang tua kita sudah terbukti. Buktinya ya kita yang semua sudah jadi. Berarti tata cara penerapan pendidikan kepada keluarga yang paling tepat, yang paling bagus adalah punya orang tua. Bukan punya kita, ya. Kita belum hasil kok. Mana hasil pendidikan kita? Tidak ada. Tapi kalau kita siapa? Mentornya kita. Ya orang tua kita yang sudah mendidik tarbiyah kita sehingga kita bisa jadi seperti ini. Paling besar jasanya sebagai seorang anak adalah kepada orang tua. Tapi kalau kita orang Islam, Muslim, jasa terbesarnya adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan ada sebagian manusia orang zaman sekarang itu ketika dipanggil orang tuanya mau melanjutkan sholatnya, mohon maaf dalam artian tidak menjawab ini keliru. Sudah diberikan cara kok. Jangan dipakai dalil ini dalil juga ini untuk Bani Israil. Kalau kita sebagai pembanding, dalam artian pembanding apa? Kita masih punya kewajiban di sini. Apa? Kalau kita di orang tua di luar dunia, sholat bagaimana? Tidak boleh batalkan sholat tetap. Dalam artian tidak boleh sholat fardu. Maka dia memberikan cara apa? Membaca bacaan sholat atau ketika intikal perubahan gerakan sholat dikeraskan agar tahu bahwa anaknya masih sholat, bukan tidak mengindahkan panggilan dari orang tua. Itu. Nah ini kalau diterapkan aturannya Bani Israil untuk kita ya salah besar. Kok syariatnya berbeda jauh, tidak sama. Nah ini kan kuat. Kalau pakai aturannya Bani Israil, sholat boleh ngomong, poso nggak boleh ngomong. Ayo. Ada bahasa berapa? 12 jam. Sholatnya kita berapa? 10 menit. 2 menit. Ya, itu kan. Tidak apa. Menunjukkan apa? Keistimewaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan segala bentuk keterbatasan kita, dari usia lebih pendek, dari tenaga lebih kecil, dari postur tubuh lebih kecil, untuk ibadah yang mengumpuli umat terdahulu. Kalau loko-loko bahasa kita tidak bisa, tapi kita bisa nyalip mereka sehingga kita memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Sebabnya hanya satu, kita umatnya kekasihnya Allah. Dengan amal-amal yang ringan bisa mengumpuli dari pahalanya orang terdahulu. Kita satu hari 5 waktu, 5 waktu umat terdahulu puluhan waktu. Bahkan kalau tidak salah umatnya Nabi Musa itu di rumahnya itu harus ada tempat ibadah. Kalau kita dimanapun kita beribadah, bisa di jalan, bisa di lapangan, bisa. Kalau mereka harus ditentukan, tidak boleh. Contoh ini kena najis. Kalau umatnya Rasulullah baju kena najis disucikan bisa. Kalau umatnya Nabi Musa digunting, dibuang kena najis. Anggota tubuhnya ini
bermaksiat, umatnya Nabi Muhammad melakukan taubat dan nasuha, diampuni dosanya, diganti dengan amal hasanah. Kalau umatnya Nabi Musa, bagaimana? Matanya yang maksiat, culek, melakukan kemaksiatan di depan pintu, malam maksiat, pagi sudah ada tulisan yang dilakukan maksiat ini malam ini hukumannya ini sudah tertulis di depan pintu. Jadi bukan cerita fiktif. Kalau kita kondak karena kita umatnya Nabi Muhammad, kemaksiatan yang kita lakukan dituntut kecuali kalau dilakukan. Promosi diviralkan bahasanya sekarang. Tadi malam saya duduk. Masa Allah juga tidak ada yang tahu, malah dia yang memviralkan. Dibuka sendiri kealpaan atau kemaksiatan. Itu sedikit yang saya sampaikan. Insya Allah Jumat depan dilanjutkan lagi Insya Allah ya. Mungkin ada yang disampaikan sedikit. Baik. Kalau ada kita berdoa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna wa tahtiqi sidra anna wa afina wa fu'anna wa kullana hisukunna ya Rabbi ya aliman ilaka wajatul aman famnun alaina bil ikbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya rabbal arbab abdul fakir ala labal atawabat al-asbab mustarikan madamama ya wasi'al judi judak al-khairu khairu wa indak fawqa alladhina ma'abadu fadrik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi tura wa musi'al kulli birra as'aluka ala sidra ala qaba'i wal akhdar ya majara sira qalbi asbidila waka hasbi faqbi amrika zambi waslih usudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi silqat wa aqsa muradi ridhokan daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-'afwa anni wa lam yaqif bika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min syumi zulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahadil bil khalqa wa hubbi dunya zalimah min kulli khairin aqima fiha balaya muqima wa hasbuha afat wa shaqaya wa hana silqawiyya anis sabiri sawiyya adhatu rawish alayya wa qasduha jahwal mal ya rabbi qad wala basmi wa bil aman sabatani wa fil huzuz kabasani wa qayatasani bil akbar qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali awqatika rabbi fanzur ila al-bani yanja ya rabbi ya khairakafi qadr alayka awafi wa laysa syahsa makhafi alaika tafsil wajma ya rabbi abdu bibabi ya sya'ali ma'adabi wa yataji lisawabi wa qaisu rahmatik hatta wa qataka bi uzri wa min kisari wa faqri fazim bi yusrika usri bi mahdi judik wal ifdal وابن عليه بتوبة غسله من كل حوبة واحسبه من شر أوبة بكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على طعام درب الأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبطشك
قهر يخشى وذكر وشكر لازم حمد والإجلال يا ربي أنت نصيري ولقني كل خير واجعل جنانك مشيري واهدم بالإيمان الآجال وصلي في كل حالة على المسلمين الضلالة من كلمت الخجالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالخطايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو شهبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما ولا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نهضة كل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد طش السهب والحمد لله بالمدح والتناهي سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.